Jelas saya mengakui ya, 2, 3 tahun ini Persib luar biasa ya, apalagi kemarin dia back to back ya, apalagi terus sekarang ini separuh musim ini ya dia bisa di atas ya di peringkat Mhm, satu. Saya pikir dari pemain intinya sampai pemain cadangannya dia sama semua, tidak jomplang gitu. gitu ya. Jadi merata pemainnya. Jadi walaupun pemain ada yang absen ya, kualitas yang pemain cadangannya masuk tidak berpengaruh di Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Follower Bicara Bola. Saya Ferry Kodrat alias Verkot kembali menyapa follower Bicara Bola dimanapun berada di program kesayangan kita semua Bicara Bola. Follower, pesta setengah musim Super League sudah usai dan pesta itu menjadi milik Persib Bandung. Luar biasa, luar biasa. Dan yang membanggakan lagi, pesta itu ditentukan berkat kemenangan penuh heroik pasukan Maung Bandung dengan menghantam rival abadinya Macan Kemayoran Persija 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api minggu kemarin. Ini fenomena yang wajar jika kita melihat deretan prestasi Persib pada 2 musim terakhir ini. Inilah hasil yang dituai dari sebuah manajemen klub yang sehat dari semua sektor, khususnya tata kelola finansial. Jadi nggak heran. Nggak heran kalau Persib saat ini menjadi barometer sepak bola Indonesia di kancah nasional dan internasional. Bahkan kemarin dalam tayangan saya lihat sosok Ferry Indra Syarif datang ke GBLA. Menurut keyakinan saya, Ferry, sahabat saya ini, legendnya The Jack, datang ke sana dengan pesan damai sebagai legendnya The Jack loh. Dia kelihatan menyampaikan salam selamat kepada Persib yang memenangkan pertandingan hari itu. Dan bersama saya saat ini kehadiran seorang legend Persija yang namanya pernah terukir indah ketika nyaris membawa timnas Indonesia U23 di pesta multi event Asia Tenggara SEA Games tahun 2011. Saat itu dia jadi kapten dan saat itu tim nasional kita lagi gacor-gacornya. Tapi sayang nasib tidak memihak karena kita kalah di final dan kalah lewat adu penalti. Bersama saya sekarang Egy Melgiansah, Masa Allah, lama nggak ketemu ya Gi ya? Iya, udah lama kita nggak ketemu nih. Waduh, Gi. Gi, minggu kemarin nonton pertandingan Persib Persija. Nonton, seru pertandingannya. Hah? Seru pertandingannya Oh, kemarin. boleh tanya, Egy di Persija tahun berapa? Saya tahun 2014 waktu itu masih dilatih dengan almarhum Coach Benny Dolo. Oke, 2014. Ya, Berarti pernah merasakan atmosfer ketika Egy Persija mau menghadapi Persib di Bandung ya? pernah atmosfernya. Ya seperti teror ya udah pasti ada sih, maksudnya seperti ya kita kan namanya rivalitas lah, namanya kan dari Jakarta Bandung, rivalitasnya sangat hebat ya waktu itu. Jadi waktu pas kita main gua kan udah disiapkan juga ya, kita nggak pakai bis, kita naik rantis gitu. Selalu naik rantis. Apa tuh Rantis? Jadi Barakuda, jadi mobil Barakuda, kita nggak pakai Dari bis. Jakarta ke Bandung Nggak, kita udah nginep di hotel, kita udah dari hotel ke stadion kita naik pakai Barakuda. rantis Tapi saat Barakuda. itu kan masih belum ada peraturan buat supporter away nggak boleh main, nggak boleh nonton kan. Nah sekarang kan sudah dilarang. Iya. Artinya bahwa sekarang kan ya tinggal semua tuan rumah di situ. Iya. Maksud saya perasaan Egy ketika itu akan menghadapi Persib persoalan pribadi ya, pribadi Egy mau melawan Persib nih. Wah, gimana perasaan Egy secara Ya psikologis? kalau perasaan sih ya sebenarnya senang gitu lawan ya, siapa sih yang nggak mau lawan Persib, tim besar gitu kan. Gitu ya. Apalagi dia kan sering banyak pemain bintangnya, waktu zaman saya main juga masih ada Bang Firman, Bang Ridwan di situ ya, pemain-pemain bintang semua, senior semua. Jadi juga kan kita juga kan ingin menunjukkan di situ ya siapa yang terbaik gitu loh. Oke. Itu Egy kan dulu pernah pakai jersey oranye ya nggak? Bertanding menggunakan jersey ibu kota lagi nih, ibu Iya. kota, tim kebanggaan ibu kota. Di hadapan pendukung Persib nih.
kalau boleh tahu kira-kira apa yang dilakukan Egy dan pemain-pemain Persija lainnya ketika akan menghadapi Persib tuh? Yang waktu saya sih ketika sama rekan-rekan itu mungkin semangatnya bertambah waktu ketika lawan Persib. Oke. Ya, karena kan rivalitas itu ya. Karena kan Persija sama Persib ya sama-sama tidak mau mengalah. Pengen salah satu pasti ada yang pengen menang. Gitu ya? Ya waktu zaman kita seperti itu. Jadi sudah dari kita meeting manajemen pemain di ruang ganti pun kita satu sepakat gitu. Pasti ingin memenangkan pertandingan walaupun away gitu. Ada briefing tambahan? Ya sama rekan-rekan pun ya kayak waktu itu Kaptennya Kapten siapa? Fabiano ya kita Fabiano dia veteran ya? Ya dia tetap masih support ke teman-teman kita semua. Oke. Ya walaupun kita away ya kita harus ambil di sini gitu. Apa yang waktu itu? Mesti ingat nggak apa yang dikatakan Fabiano veteran waktu itu? Ya intinya jangan takut walaupun kita main away kita supporter intimidasi ya pokoknya kita harus lawan gitu. Di dalam lapangan 11 lawan 11. Oke. Seperti itu. Suasana yang sama sebenarnya juga terjadi ketika kemarin pasukan Macan Kemayoran juga akan bertolak ke Bandung. Sejumlah supporter The Jack juga mendatangi tempat latihannya Persija ya di Sawangan dan meminta supaya jangan takut tetap bertanding ya kan, artinya bahwa secara sportif lah, artinya bahwa pasti tekanan hebat akan terjadi dan benar-benar terjadi. Tekanan hebat benar terjadi. Menurut Egy ketika waktu itu di Bandung itu gimana cara mengasah mental teman-teman supaya stabil, supaya jangan takut. Nih main di kandang Maung nih, ya kan, yang supporternya luar biasa fanatiknya sama seperti Persija. Ya kalau menurut saya sih ya kita hadapinya ya nggak usah terlalu dipikirkan dengan supporter, yang penting kita diri kita sendiri ya, dengan diri kita sendiri kita berani di dalam lapangan apa enggak gitu. Kalau kita sudah niat kita sudah tekad kita bulat untuk bermain, pasti mental yakin pasti akan bertambah walaupun sepanjang pertandingan pasti diteror sama Boboto Viking itu pasti. Iya. Oke, kita ke pertandingan kemarin ya kan, big match kemarin yang memang ini big match yang memang menjadi arena yang terbaik lah yang terjadi di Super League kemarin ya. Yang memang ditunggu-tunggu bener nih big match-nya. Ya kan, kemarin Bojan Hodak pelatih Persib memakai strategi 4-2-3-1. Ya kan, dan dia di sana memasang yang saya kemarin amati, dia memasang 2 gelandang bertahan, gelandang bertahan toh. Ada McLeod dan si Eleanor Renders dan ini luar biasa. Main kemarin luar biasa dia. Dia ketika menyerang dia ikut menyerang, ketika bertahan cepat bertahan dan dia sangat mobile nih dua pemain ini. Sementara Persija kemarin memakai 4-3-3. 4-3-3 artinya sebenarnya dia hanya tambah sama satu flat 3 ada Maxwell, ada si Alano dan ada di depan ada si pemain yang dari Manado nih yang striker. Itu lagi gacor-gacornya nih dan ternyata di menit ke-5 bobolan. Artinya gini loh, bahwa dalam pertandingan yang kemarin begitu sengitnya ketika tim sudah kebobolan lebih dulu, ini yang repot. Artinya bahwa dalam posisi yang berimbang, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Gimana Egy melihat pertandingan kemarin tuh dengan gol cepat yang dicetak oleh Beckham Putra? Ya jujur lihat pertandingan kemarin itu ya sangat seru. Saya pikir ya kemarin pertandingan pekan ke-17 ya. Pekan ke-17 itu putaran pertama ya. Sangat seru saya nonton, apalagi Persija lawan Persib ya. Terus kemarin terjadi juga gol cepat, yaitu karena kan saya pikir di sepak bola itu yang jadi masalah tuh menit-menit awal. Karena kan gitu. saat Krusial pemain, ya? Okay. Pasti krusial karena kan menit-menit awal itu pemain belum konsentrasi sepenuhnya, ya kan, mungkin 1 menit sampai 10 menit itu pasti pemain belum terlalu konsen, ya kan. Tapi ya itu kadang-kadang tim bisa ambil gol di menit-menit awal, kadang-kadang suka menit-menit akhir. Gitu. Nah itu yang saya amati waktu pas saya bermain seperti itu sih. Apakah menurut Egy gol Beckham itu mempengaruhi psikis para pemain Persija? Secara sih pasti karena apa? Karena itu kan menit-menit awal ya, sudah gitu kan mereka kan Persib dan Persija ini kan selalu intensitasnya tinggi mainnya, ya kan. Jadi siapa yang kemarin bisa cetak gol ya mungkin itu bisa
meningkatkan mental pemain. Ya tapi yang saya lihat kemarin ya Gi, yang saya lihat Gi kemarin, meskipun kebobolan lebih dulu, artinya Persija memperlihatkan permainan ofensif yang luar biasa, ya kan, dan banyak umpan-umpan terobosan, umpan-umpan terobosan yang dilakukan umpan daerah yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija ini sangat-sangat apik ya. Terhitung menurut saya ada tiga peluang luar biasa yang sebenarnya bisa menghasilkan gol, di mana harus berhadapan dengan kiper seperti Maxwell, berhadapan dengan kiper Souza, dia heading ya, tapi semuanya itu kemarin dimentahkan semuanya oleh penampilan apik dari seorang Teja ya. Menurut Egi gimana nih? Menurut saya sih kemarin walaupun kemarin Persija tertinggal 1-0 tapi secara permainan mereka kontrol. Oke. Ya, mereka Persija kontrol ya. Mereka kuasain jalan pertandingan. Beberapa kali pun di babak pertama ya yang kita lihat ya, penyerang-penyerang Persija banyak menciptakan gol. Menciptakan peluang untuk bikin gol. Tapi ya itu kemarin mungkin saya akui ya kemarin kiper dari Persib Teja ini emang lagi on fire. Lagi on fire ya. Lagi on fire. Dia berapa kali save peluang yang berhadapan dengan 1 lawan 1 dia selalu kena. Jadi setuju gak kalau Egi berpendapat bahwa oke, yang bikin gol adalah Beckham Putra, Ya. tapi yang man of the match-nya adalah Teja. Saya setuju. Setuju. Teja man of the match-nya ya. Iya, karena berapa kali peluang dari Persija tuh dimentahkan sekali dengan Teja. Oke. Ya ini soal ini lagi, soal sebelum mereka bertarung nih, dua macan ini bertarung. Ya pasti kan ada namanya strategi mengintimidasi, ya enggak? Ya kan, intimidasi nih. Apakah Egi waktu itu juga siap kalau ada intimidasi dari pemain-pemain Persib nih pasti akan terjadi nih. Itu apa protek yang dilakukan oleh pemain Persija kalau ada hal-hal seperti itu. Contohnya kemarin ada Beckham lah melakukan intimidasi ya, artinya habis dia dilanggar, diinjak kakinya mungkin karena nafsu jadi diinjak kakinya jadi kartu merah kan. Nah, gimana tuh cara mengatasi intimidasi itu gimana? Apakah sudah diprotek dulu sebelumnya atau gimana? Ya mungkin kalau kita dulu saya ya pelatih bilang kalau ya biasa apalagi dia tuan rumah ya kan jangan terlalu kalau dia intimidasi ya kita hadapi dengan tenang, kita sabar, jangan terpancing emosi karena itu bahaya, pasti akan mendapatkan kartu. Pastikan lawan ingin mempengaruhi konsentrasi kita gitu. Jadi kalau dulu kata Coach Bendol jangan pengaruh siapapun, ya tetap fokus ya, pasti pemain-pemain Persib nanti bakalan intimidasi kalian, bakalan bikin buyar konsentrasi kalian ya, biar kalian dapat kartu kuning, nanti kartu merah ya. Kita hadapinya ya kemarin waktu zaman Coach Benny ya, kita yang penting tenang, jangan sampai terpancing emosi. Iya, kemarin dipimpin oleh wasit Korea kemarin si Persib mendapatkan 5 kartu kuning. Iya. Sementara Persija 2 kartu kuning dan 1 kartu merah, ya kan ya. Tapi kemarin kenapa terjadi itu loh? Artinya di luar nalar, kenapa pemain Persija kemarin kok akhirnya juga terintimidasi juga oleh ini? Ya, artinya menurut Egi apakah itu suatu spontan atau gimana tuh? Mungkin bisa juga ya karena persaingan juga. Ya, karena persaingan kan, karena Persija ini kan orang tunggu-tunggu pertandingannya ya mungkin di Indonesia ya, karena kan ini derby klasiko ya yang paling seru di Indonesia itu ya itu. Jadi mungkin ada pasti ya kalau yang terpancing emosi udah pasti pemain ya, tapi ya itu kemarin ya kita sesalkan ya pemain Persija, dia mungkin terpancing emosi, dia melakukan tindakan hal yang harusnya tidak perlu, akhirnya bisa merugikan tim Persija sendiri. Kalau tidak kartu merah kemarin Persija bisa bikin gol menurut kamu? Ya mungkin kalau kemarin masih 11 mungkin bisa cetak gol ya, karena dengan main 10 pemain aja saya pikir Persija ada kemarin menguasai pertandingan. Iya. Terus dia berapa kali dapat peluang? Ya itu yang kemarin yang tadi saya bilang, kiper Teja ini yang luar biasa kemarin permainannya dia. Berapa kali dia save. Oke, sekarang secara objektif lah. Sebagai ex Persija, apakah Egi mengakui keunggulan Persib di laga kemarin? Jelas saya mengakui ya, 2-3 tahun ini Persib luar biasa ya, apalagi kemarin dia back to back ya, apalagi terus sekarang ini separuh musim ini ya dia bisa di atas ya di peringkat 1.
saya pikir dari pemain intinya sampai pemain cadangannya dia sama semua, tidak jomplang gitu. Jadi merata pemainnya. Jadi walaupun pemain ada yang absen ya, kualitas yang pemain cadangannya masuk tidak berpengaruh di Persib. Iya. Saya pikir kemarin tuh Persija mampu mematahkan Persib di kandang. Artinya kan Persib kan dari 17 kali main di putaran pertama ini kan dari paruh musim ini kan 8 dia main kandang, 9 dia away. Iya. Nah, 8 ternyata semuanya dikeruk kemenangan semua sama Persib. Ya, menurut Egi gimana nih? Kalau menurut prediksi saya kemarin sebenarnya skor tuh imbang lah. Prediksi saya sih. Ya cuman ya itu ya kemarin tadi saya bilang ya Persib mungkin lebih beruntung karena dia ya mungkin bermain di kandang terus punya semangat yang lebih besar lagi dari Persija. Tapi secara permainan Persija juga luar biasa kemarin. Iya. Secara permainan Jadi bagus banget juga. benar-benar kemarin tuh kalau kita ibaratkan sebagai Clash of the Titans ya. Iya. Pertarungan para bintang di situ benar, memang ditunggu-tunggu ya. Betul. Jadi nggak salah juga kalau pertandingan kemarin tuh tuan rumah bisa menghasilkan kocek miliaran dari tiket ya. Betul, memang. betul. Iya. Dan saya nggak bisa membayangkan kalau nanti Persija menjamu Persib di GBK yang dimana situ sampai 90 bisa 85 sampai 90 ribu. Wah, kalau tiket cuma kejual luar biasa. Ya, luar biasa. Artinya bahwa masih ada pertandingan kedua. Jadi menurut Egi ya Persija jangan putus asa lah dengan kekalahan kemarin ya. Udah pasti ya, saya pastikan siapapun yang ingin main di kandang pasti ingin menghasilkan 3 poin. Ya, saya pikir Persija pun sama ya. Mungkin nanti ketemu Persib juga mungkin dia tidak mau rugi di kandang ibaratnya. Dia tidak mau kalah pastikan. Mungkin dia ingin membalas kekalahan mereka waktu di Bandung. Jadi nggak boleh putus asa dari kemarin. Nggak boleh pasti kan karena kan mereka juga kan masih bedanya cuma 3 poin sekarang. Nggak terlalu jauh. Kan 38. Itu Persib 38, keduanya Borneo 37, Persija 35. Ya kan masih rame nih. Ya masih rame. Ini baru separuh musim. Masih lama lah. Masih lama. Oke lah, ngopi dulu lah. Oke, siap. Ngopi. Oke. Jadi sekarang ngopi ya. Waktu jadi pemain ngopi juga? Jarang-jarang. Kembali ke kemarin nih, ke soal liga. Bermain 10 pemain Persija tetap bermain menyerang tadi Gi bilang ya kan. Hingga beberapa kali nyaris menyamakan kedudukan dan itu terus terang membuat Bobotoh, membuat wali kota si Farhan juga deg-degan terus di sana kemarin ya kan. Apakah permainan agresif Persija ini cukup membuktikan bahwa mereka tampil penuh gairah ingin mengalahkan Persib? Udah pasti ya. Mereka bermain 10 pemain aja kemarin mereka tidak bertahan. Ya, malah mereka bermain ofensif ya. Mereka menyerang terus ya, apapun yang pelatih Persija lakukan kemarin ya, saya lihat malah mereka menguasai setengah pertandingan ya. Sedangkan Persib kemarin saya lihat defend to counter. Ya, saya lihat tapi beberapa kali juga Persib melakukan defend to counternya berhasil. Ya, cuman kita tadi juga kipernya juga Persija lumayan kemarin berapa kali menghalau ya peluang-peluang emas dari Persib. Saya pikir Persija kemarin bermain dengan 10 pemain itu luar biasa semangatnya, luar biasa saya harap ya. Apalagi dengan kartu merahnya ya itu tadi saya bilang mungkin kalau kemarin 11 masih di dalam mungkin bisa skor bisa sama gitu ya. Iya gitu, tapi ya itulah permainan. Tapi tidak mengubah game plan ya. Meskipun bermain 10 pemain tidak mengubah game plan dari pemain. Enggak dari pelatih ya. Saya pikir dia tetap menyerang. Oh gitu ya, tetap konsisten ya. Iya, konsisten. Nah, ya mungkin memang Persija juga pemain-pemain Persija juga ingin mengalahkan Persib lah. Egi pernah ngalahin Persib enggak waktu main di Persija? Waktu saya main waktu di Persib skor 0-0. Ya, waktu di sini kita juga sama, skor 0-0. 2 kali main saya kasihan. Saya cuma bisa ngomong kasihan deh lo, enggak dapat bonus dong. Padahal pasti bonus gede tuh kalau Persib. Ya, bonus besar di situ. Ya waktu kita main, tapi waktu kita main di Persija, waktu kita 0-0 kita pun dapat bonus. Enggak boleh tanya. Ini kan udah lama masa lalu nih. Waktu mau Persija mau main zaman Egi, waktu Persija mau main ke Persib. Ini kalau menang bonusnya waktu lawan Persib itu main di Persib ya. Kalau main menang di Persib menang itu ya besar lah.
gitu ya. Oh, besar. Satu mobil kali ya. Besar lah. Lumayan lah. Ya itu juga berarti bonus juga dapat ya. Nahan Persib di kandang Nahan 0-0. waktu kita nahan Persib di kandang dulu kita dapat bonus juga. Oh, gitu. Karena Motor lah ya. mainnya Motor juga lah ya. anak-anak luar biasa waktu lawan Persib di kandang juga, walaupun hasilnya 0-0 tapi ya mungkin manajemen mengapresiasi perjuangan teman-teman di lapangan karena waktu itu kita bermain bagus. Saat itu selain Fabiano Bertrand kapten, siapa aja tuh? Bambang Dulu Pamungkas. ada Bang Haji Ismet, Haji Ismet, Sofyan. Bang Haji Ismet, terus masih ada Ramdhani, Andri Tani, ya masih Bang Rahmat Apandi. Dulu kita sehingga ada Rahmat Tawandi bekas Persib juga. ya Rohit Chan, terus Oh, Jam Rohichan ya. Oke, Bokaya di Podai, Ipan, ya dulu yang dari Kroasia pemain asing. Oke. Ya, dengan kemenangan beruntun ketiga nih Persib di kandang atas Persija ini dengan beruntun ketiga loh. Iya. Di kandang atas Persija nih. Semakin menunjukkan dominasi Persib dalam 5 tahun terakhir terhadap Persija. Apa yang membuat Persib saat ini lebih unggul ketimbang Persija menurut Egy? Mungkin secara kedalaman pemain ya yang saya bilang 3 tahun 4 tahun ini Persib pemainnya luar biasa saya pikir ya, Gitu ya. pemain-pemainnya mulai dari tim utamanya sampai tim cadangannya mereka tuh tidak jauh gitu. Jadi pemain yang absen pun ya Persib nggak terlalu bingung untuk menggantikannya siapa. Ya. Tuh. Ya, gini, padahal Persib sejak 3 tahun ini tidak mengganti pelatih. Setidaknya kan berarti strateginya Bojan Hodak sudah bisa terbaca sebenarnya. Sementara Persija kan ini baru nih, Mauricio ini kan baru lagi nih, baru nih pelatih Brazil ini kan. Tapi kenapa kok tetap sulit mengalahkan Persib meskipun sebenarnya pelatihnya sama, tapi yang 3 tahun yang lalu yang sempat membawa Persib back to back ya kan. Tapi tidak terbaca itu permainan strateginya, skemanya si Bojan Hodak sama pelatih-pelatih dari ini. Menurut Egy gimana? Menurut saya sih mungkin kekompakan ya. Yang paling utama tuh di tim tuh kekompakan. Oke. Ya, kekompakan, kebersamaan. Kalau mereka bermain sudah nyaman, sudah sehati, pasti semuanya bakalan enak aja main di lapangan. Bakal enjoy aja gitu. Jadi udah nggak ada terlalu beban segala macam, nggak ada gitu. Jadi mungkin dari pelatih, manajemen ke pemain pun sama-sama kompakannya luar biasa pasti seperti itu. Oke. Kalau menurut Egy, kalau ngeliat dari permainan Persib kemarin, kira-kira strategi apa yang bisa mengalahkan Persib? Sulit diprediksi sih Ya, untuk Persib- tahun ini. Iya, Persib dalam musim ini 3 kali kalah. Kalah sama Persita Tangerang, Ya sama sama Malut. Malut sama Iya. Persijap Jepara. Iya. Gitu aja yang Persib kalah ya. Iya. Tapi lawan yang lainnya luar biasa permainan Persib. Iya, saya lihat pas ke putaran pertama mau habis ini pemain Persib ya luar biasa saat pemainnya ya. Jadi siapapun nanti yang melawan Persib ya saya pikir untuk mengalahkan sih rada berat. Saya pikir karena ya mungkin tadi saya bilang ya mungkin dari kekompakan pemainnya, kebersamaan mungkin itu sudah terjalin sangat baik di dalam lapangan ataupun di luar lapangan. Kalau dari sisi Persija, menurut Egy apakah sektor depan Persija sudah cukup tajam? Saya pikir sih cukup. Saya pikir cukup ya. Beberapa kali saya pun nonton Persija ya tahun ini tuh bagus banget dia ya. Menjak pelatih Marcio ya. Iya. Ya itu luar biasa permainannya pun. Saya juga nontonnya pun ya enak dilihatnya pas Persija tahun ini saya lihat. Iya, kemarin saya ngeliat strikernya Axel juga bermain. Ya luar biasa. Luar biasa. semua. Luar Ya, biasa ya. Maxwell luar biasa main bolanya. Apalagi Alano ya. Oke. Luar biasa sekali. Ya, kekalahan ini membuat si Bruno Tubaro yang bukan hanya dia membuat kesalahannya, membuat akhirnya gol Persib, juga dia kan blunder, dia menginjak kakinya Depekan Putra, akhirnya kartu merah. Dan dia dijadikan kritikan sekarang oleh fans Persija, ya kan. Apalagi dengan kasus itu. Menurut kalian apakah Bruno layak dijadikan kambing hitam atau gimana menurut Egy? Ya dalam sepak bola kan nggak selamanya pemain itu on fire ibaratnya
ya. Terkadang mereka bisa main pahit, kadang-kadang bisa enggak ya. Mungkin kemarin hari yang terburuknya Tabaro ya. Siapa? Tabaro Iya, ya. iya, Tabaro. Ya, saya pikir hari buruknya dia kemarin Oke, oke. itu ya. Mungkin dari gol terciptanya gol, mungkin Iya. dari kesalahan dia, terus kartu merah pun dia kena terprovokasi oleh Beckham. Ya mungkin kemarin mungkin hari kurang baik buat Oke, oke. pemain Persija. Ya, Egi, banyak pelatih memprediksi, pelatih-pelatih di Super League memprediksi ya bahwa yang bakal juara di Super League ini adalah Persib dan Persija. Kamu setuju itu? Pasti setuju itu. Setuju ya. Terus kalau begitu, apa yang harus dilakukan Persija untuk bisa mencapai apa yang diprediksikan oleh para pelatih? Saya harap ya mungkin di putaran kedua ini mereka harus lebih konsisten lagi, yang jelas pasti. Kalau menurut saya di putaran kedua nanti ini. Apakah harus ada pemain-pemain tambahan asing baru atau gimana nih kan Ya masih? mungkin harus dibutuhkan ya beberapa pemain ya, pemain untuk menambah di lini mungkin penyerang di tengah ya. Karena kan saya lihat Persija ini juga kan sebenarnya sudah bagus di semua posisi ya. Di semuanya sudah bagus, sudah terisi ya. Cuman mungkin nanti itu lebih pengetahuan sih pelatih yang lebih tahu. Ya tadi mungkin skuad kedalamannya nanti mungkin lebih pelatih yang lebih tahu, mungkin nanti apa dia butuh pemain lagi atau tidak. Oke, terakhir. Jadi boleh sebagai ex pemain Persija, boleh mungkin Egi mengucapkan apa buat kemenangan Persib kemarin untuk Persib? Selamat untuk Persib kemarin sudah meraih 3 poin di kandang melawan Persija ya. Tapi sekali lagi ya para supporter untuk The Jack maupun Bobotoh segera kalian berdampingan untuk menonton Persija dan Persib. Wah, alhamdulillah. Oke, demikian para sahabat bicara bola. Pembicaraan saya dengan Egy Melgiansah. Ya, semoga apa yang diinginkan Egy Melgiansah bahwa adanya perdamaian antara The Jack dan Bobotoh terjadi karena sepak bola itu indah. Sepak bola itu tempat kita untuk berekspresi, untuk mencurahkan segala macam stres. Artinya janganlah sepak bola dinodai oleh hal-hal yang membuat gaduh oleh ulah supporter. Oke, terima kasih banyak ya Egy Siap. atas kehadirannya. Oke. Sampai di sini dulu, sahabat bicara bola.